Kain merah di lahan tebu. Di kaki Gunung Arjuna, di antara hamparan kebun tebu yang hijau dan harum, hiduplah Pak Sakera. Nama aslinya Pak Sadim, tapi semua orang desa memanggilnya Sakera. Setiap pagi, Pak Sakera berjalan ke ladang memakai sarung batik, ikat kepala hitam, dan selembar kain merah kecil di pinggang. Kain itu disebut ogem-ogem, artinya jimat keberanian. Konon, itu pemberian dari neneknya yang dulu penenun di Bangil. Pak Sakera bukan orang besar, ia hanya pekerja di pabrik gula. Tapi semua orang menghormatinya karena ia jujur dan selalu menolong. Anak-anak suka mengikutinya, sebab Pak Sakera pandai bercerita. Ia pernah berkata, Hidup itu seperti tebu. Kalau diperas, keluar manisnya. Tapi jangan sampai kering, karena tebu butuh air dan kasih. di desa itu banyak keluarga bekerja di kebun tebu. Pagi-pagi mereka pergi ke ladang, pulang menjelang sore. Mereka lelah. Kadang hasilnya sedikit. Anak-anak melihat orang tuanya pulang dengan tangan kosong. Mereka sedih. Suatu hari, datang seorang pengurus baru dari pabrik. Ia membawa aturan baru. Aturan itu tidak adil. Banyak keluarga jadi susah. Mereka diberi sedikit makanan. Mereka harus bekerja lebih lama. Mereka takut bicara. Anak bernama Lintang melihat itu. Lintang 8 tahun. Ia sering membantu ayahnya membawa air ke ladang. Hatinya perih ketika melihat ibunya pulang lemas. "Kenapa kita harus diam?" tanya Lintang pada teman-temannya. Teman-temannya cuma menunduk. Malam itu, Lintang tidak tidur. Ia ingat kain merah Pak Sakera. Ia berharap ada yang berani. Esok pagi, Lintang lari ke rumah Pak Sakera. Ia menarik ujung kain merah itu. "Pak Sakera," katanya gugup, "orang tua kami susah. Ada aturan yang kejam. Mereka takut." Pak Sakera melihat mata kecil Lintang. Matanya lembut. Ia mengangguk. Terima kasih kau datang, nak. Kita akan cari jalan. Pak Sakera memanggil para buruh ke balai kecil. Ia duduk di tengah. Ia bicara pelan. Ia tidak berteriak. Ia tidak mengancam. Ia menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengajak mereka berpikir bersama. Kalau kita berteriak marah, mungkin pengurus akan balik marah. Kata Pak Sakera. Tapi kalau kita bicara bijak dan bawa bukti, mungkin kita bisa ubah aturan. Beberapa orang ragu, namun ada juga yang percaya. Mereka mulai membuat daftar. Mereka tulis siapa yang bekerja, berapa lama, dan berapa makanan yang dibagi. Mereka catat. Anak-anak menolong menulis dengan pensil patah dan kertas bekas. Hari berikutnya, mereka pergi ke kantor pabrik. Mereka tidak berkelahi. Mereka berkumpul dengan tenang. Pak Sakera membawa kain merahnya. Ia berdiri di depan pintu. Seorang pengurus melihat mereka. Ia marah. "Kalian berani menuntut?" katanya. Pak Sakera mengeluarkan daftar. Ia letakkan di meja. Lalu ia bicara pelan dan tegas. Ini keadaan kami. Kami kerja keras. Kami mau hidup layak. Kami mohon pabrik dengar. Pengurus itu menatap daftar.
Ia melihat angka-angka. Ia melihat anak-anak yang berdiri diam. Wajahnya berubah. Ia tidak lagi marah seperti tadi. Ia berpikir. Setelah itu, pengurus mengajak bicara kepala pabrik lewat surat. Mereka menunggu kepala pabrik datang dan akan memeriksa. Ini langkah kecil, Kata Pak Sakera pada Lintang. tapi langkah kecil bisa menjadi jalan besar. Kepala pabrik datang. Ia melihat daftar. Ia melihat wajah para pekerja. Ia melihat betapa tekun mereka bekerja. Kepala pabrik terdiam. Ia meminta maaf atas kekeliruan dan janjikan perubahan. Semua orang bersorak. Mereka menangis karena lega. Lintang memeluk ibunya. Ibunya tersenyum. Mata Pak Sakera berkaca-kaca. Ia tidak suka pujian. Ia hanya menghela napas lega. Setelah kejadian itu, orang yang dulu takut mulai berani. Mereka mengusulkan tempat sampah di pinggir jalan. Mereka menanam pohon di tepi ladang. Mereka mengajari anak-anak membaca angka. Lintang merasa bangga. Ia belajar menulis namanya. Ia menaruh kain merah kecil di pohon mangga sebagai tanda ucapan terima kasih. Pada suatu malam, ada suara langkah licik. Seorang laki-laki dari luar desa datang. Ia menggoda beberapa buruh untuk kembali menerima aturan lama. Ia menjanjikan uang kecil. Beberapa orang tergiur. Lintang melihat ada yang pulang dengan kantong kecil. Hatinya sakit. Pak Sakera tahu. Ia mengajak mereka berkumpul lagi. Ia duduk di bawah pohon sambil bercerita. Dulu, nenekku bilang, keberanian bukan hanya melawan, tapi memilih yang benar. Kata Pak Sakera. Uang kecil itu hanya menutupi sedetik, tetapi akan memakan hari-hari kita nantinya. Anak-anak mendengarkan. Pak Sakera mengajarkan cara menilai janji. Ia ajarkan, hitung dulu, tanya dulu, jangan tergesa. Ia ajarkan juga untuk saling mengingatkan. Orang yang menawarkan uang itu pergi ketika melihat warga bersatu. Ia takut dan tak kembali. Desa jadi aman. Anak-anak bisa sekolah. Ibu-ibu buka pasar kecil setiap sore. Mereka menenun kain batik tandalungan. Kain itu bergambar ombak kecil dan gunung di kejauhan. Mereka menjualnya untuk beli beras. Lintang menulis cerita pendek tentang Pak Sakera. Ia menggambar kain merah berkibar. Di cerita Lintang, Pak Sakera bukan hanya kuat, tapi juga orang yang adil dan berani. Saat sedang duduk dengan Pak Sakera dan teman-temannya, timbul pertanyaan di benak Lintang. Tanpa ragu, ia bertanya, "Pak, mengapa kau bernama Sakera?" Pak Sakera tersenyum. Sebab orang perlu nama yang mengingatkan mereka pada tugas. Sakera mengingatkan kita untuk menjaga, membantu, dan berani ketika benar. Lintang memegang tangan Pak Sakera. "Aku ingin jadi berani seperti kau," katanya lirih. Pak Sakera membungkuk. Berani itu juga belajar. Mulailah dari hal kecil. Tolong tetangga, jaga alam, dan bicara benar untuk membela kebenaran. Dan begitu, desa itu hidup damai. Kain merah di pinggang Pak Sakera berkibar lembut. Anak-anak berlarian di antara gagang tebu. Mereka bernyanyi gendang kecil dan menari ringan di acara panen.
Lintang menatap jauh ke sawah. Hatinya hangat. Ia tahu menjadi pahlawan kecil tidak harus besar. Kadang cukup memegang kain kecil dan melakukan hal benar setiap hari. Dokter Saleh dan kotak ajaib. Di kota kecil Probolinggo, ada seorang dokter baik hati. Namanya Dokter Saleh. Ia tinggal di rumah sederhana, dekat pohon mangga besar. Setiap pagi, ia membuka jendela dan berkata, "Selamat pagi matahari. Hari ini kita sembuhkan banyak orang." Di mejanya ada sebuah kotak kayu tua. Anak-anak menyebutnya kotak ajaib karena dari sana selalu keluar obat, kain perban, dan senyum. Tapi kotak itu bukan sembarang kotak. Di dalamnya ada selembar kertas kecil bertuliskan "Membantu tanpa pamrih". Orang-orang datang ke klinik kecil itu setiap hari. Ada yang batuk, ada yang luka, ada yang demam. Dokter Saleh selalu menyapa, "Selamat datang, ayo duduk dulu, jangan takut." Ia memeriksa dengan sabar. Kadang ia memberi obat. Kadang ia hanya berkata, "Banyak istirahat ya, nanti sembuh." Kalau ada yang tak punya uang, Dokter Saleh hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kesehatanmu lebih penting." Orang-orang pun pulang dengan hati hangat. Suatu malam, saat bulan bulat seperti bola, ada yang mengetuk pintu klinik pelan-pelan. Dokter Saleh membuka pintu. Di sana ada dua anak muda. Mereka membawa teman yang terluka di bahu. "Tolong Pak Dokter," kata salah satu. "Teman kami jatuh saat membantu orang di luar kota." Dokter Saleh langsung mengambil kotak ajaibnya. Ia membersihkan luka, memberi obat, dan membalut dengan kain putih. "Tenanglah," katanya lembut. "Kalau hati kita tenang, luka akan cepat sembuh." Setelah selesai, anak muda itu berterima kasih. Tapi Dokter Saleh hanya berkata, "Cukup, doakan agar semua orang selalu sehat." Keesokan paginya, seorang anak kecil datang ke klinik. Namanya Rara. Ia suka membantu Pak Dokter menyapu halaman. "Pak Dokter, kenapa Bapak menolong orang terus?" tanya Rara. "Padahal kan kadang mereka tidak bisa bayar." Dokter Saleh tersenyum. "Rara, kalau kita menolong, Tuhan juga menolong kita." Ia menunjuk ke kotak kayu. "Di kotak ini tertulis bantu tanpa pamrih. Artinya, kalau kita ikhlas, hati kita jadi bahagia." Rara mengangguk. Ia tersenyum lebar. Dalam hati, ia berkata, "Kalau besar nanti, aku mau jadi dokter seperti Pak Saleh." Hari itu banyak sekali orang yang datang.
Ada nenek yang sakit perut, ada anak kecil yang jatuh dari sepeda, dan ada ibu yang pusing karena kelelahan. Rara ikut membantu. Ia menyiapkan air minum dan mengambil perban untuk anak yang sedang menangis kesakitan. Anak itu adalah sahabatnya bernama Saga. Bagus sekali, Rara, kata dokter Saleh. Sekarang kamu jadi dokter kecil. Rara tertawa senang. Ia menempelkan plester di jari Saga dan berkata, "Lihat, ini lukamu sudah sembuh, Saga." Semua orang di klinik tertawa gembira. Sore itu, matahari mulai turun. Dokter Saleh duduk di depan rumah memandangi langit jingga. Rara datang membawa secangkir teh. "Pak dokter," katanya pelan, "terima kasih sudah mengajari saya menolong orang." Dokter Saleh menatap Rara dengan mata teduh. "Teruslah menolong, nak. Tidak perlu jadi besar dulu untuk berbuat baik." Malam pun tiba. Klinik kecil itu kini sepi, tapi hangat karena di dalamnya ada hati baik selalu hidup. Perahu Cahaya Putri Jembersari. Di tepi pantai selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang gadis bernama Jembersari. Ia tinggal di sebuah kampung nelayan kecil bersama ayah dan ibunya. Rumah mereka terbuat dari anyaman bambu, dikelilingi pohon kelapa yang tinggi. Setiap hari, penduduk kampung mencari ikan di laut, menjemur hasil tangkapan, lalu menenun kain warna-warni di beranda rumah. Jembersari dikenal sebagai gadis yang rajin dan pintar. Ia pandai menenun kain dari serat pandan, juga suka membantu tetangga yang kesulitan. Saat teman-temannya berebut mainan, Jembersari lebih suka membantu orang tua membawa air dari sumur. Karena kebaikan hatinya, semua orang menyayanginya. Namun, suatu sore, angin laut bertiup sangat kencang. Burung-burung terbang rendah dan ombak mulai menggulung besar. Seorang nelayan berlari ke tengah kampung sambil berteriak, "Ada perampok laut! Mereka mendekat ke pantai!" Orang-orang panik. Para ibu menjerit. Anak-anak menangis. Dan para lelaki berusaha menyembunyikan barang-barang berharga. Kepala kampung memerintahkan semua orang bersiap lari ke hutan ke belakang desa. Tapi Jembersari berdiri di tengah jalan dan berkata dengan suara tenang, "Kalau kita semua lari, siapa yang menjaga kampung ini? Kita tidak boleh takut." Beberapa orang memandang gadis itu dengan ragu. "Tapi bagaimana, Jembersari? Kita tak punya senjata," kata seorang ibu. Jembersari berpikir sejenak. Ia melihat perahu-perahu kecil di tepi pantai, lampu minyak di depan rumah, dan gulungan kain tenun miliknya yang berwarna biru dan merah. Tiba-tiba ia mendapatkan ide. Ketika malam tiba, Jembersari memanggil anak-anak kampung. Ia meminta mereka membawa lampu minyak kecil, potongan kain warna, dan anyaman bambu. "Kita akan membuat perahu cahaya," katanya sambil tersenyum. "Kita hias perahu kecil ini dan nyalakan lampunya. Kita buat laut tanpa seperti dijaga ratusan kapal." Anak-anak semangat. Mereka menyalakan lampu, menempelkan kain warna, dan menaruhnya di perahu kecil. Tidak lama, ratusan perahu mungil sudah siap. Setelah semuanya selesai, mereka mendorong perahu itu ke air. Lampu-lampu kecil mengapung di atas ombak,
bergoyang-goyang seperti bintang yang jatuh ke langit. Dari kejauhan, para perampok melihat cahaya berkelip di sepanjang pantai. Apa itu? Tanya kapten perampok dengan nada panik. Apakah itu kapal besar penjaga laut? Salah satu anak buahnya mengangguk ketakutan. Mungkin pasukan kerajaan, Tuan. Mereka sudah siap menyerang. Tanpa berpikir panjang, para perampok segera memutar haluan. Perahu mereka menjauh dari pantai dan menghilang dalam gelap. Kampung Jembersari selamat tanpa satu pun perkelahian. Semua orang bersorak gembira dan berlari memeluk Jembersari. Kepala kampung berkata, Kau bukan hanya cerdas, Jembersari, tapi juga berani. Kau menyelamatkan kita semua. Sejak malam itu, kampung menjadi tenang. Namun, tak lama kemudian, datang musim hujan yang panjang. Hujan turun berhari-hari, membuat sungai di tepi kampung meluap. Air mulai masuk ke rumah-rumah dan ladang padi terendam. Warga khawatir banjir besar akan menghanyutkan semuanya. Melihat hal itu, Jembersari kembali mengajak warga berkumpul di balai bambu. Kita bisa selamat kalau bekerja sama, katanya tegas. Kita akan menggali parit di tepi sungai agar air mengalir. Dan kita bangun rumah tinggi dari bambu untuk tempat berlindung. Semua warga bekerja bersama. Laki-laki menggali tanah, ibu-ibu menyiapkan makanan, dan anak-anak mengumpulkan batu untuk memperkuat dinding parit. Jembersari ikut membantu tanpa lelah. Setiap orang bekerja sambil tertawa dan saling memberi semangat. Langit biru di Rowobayu. Di desa kecil dekat hutan Songgon, Banyuwangi, tinggal seorang anak bernama Raka. Ia duduk di kelas 3 SD, anak yang ceria tapi agak penakut. Pagi itu, ia berangkat sekolah dengan sepeda butut milik ayahnya. Teman-temannya sering memanggilnya si penakut karena ia tidak berani tampil di depan kelas. Sampai di sekolah, Bu Guru mengumumkan bahwa minggu depan akan ada lomba dongeng budaya Banyuwangi. Siapa yang mau mewakili kelas? Tanya Bu Guru. Kelas hening, tidak ada yang angkat tangan. Lalu, Bu Guru menatap Raka. Bagaimana kalau Raka yang tampil? Kamu kan suka baca buku cerita daerah. Wajah Raka langsung pucat. Saya takut, Bu. Suara saya kan kecil. Katanya pelan. Teman-teman tertawa. Sudah pasti dia takut. Si penakut mana berani bicara di panggung. Raka menunduk. Dadanya terasa panas. Ia ingin marah, tapi suaranya tak keluar. Sore harinya, Raka pulang dengan wajah muram. Ia melewati jalan di pinggir hutan menuju rumahnya. Langit mulai jingga, burung-burung terbang rendah. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah plakat tua bertuliskan Petilasan Sayu Wiwit. Tempat itu sepi, tapi indah. Ada pohon besar dan gemercik air dari Rowobayu, sebuah danau kecil yang disucikan warga. Raka duduk di batu sambil menatap air yang berkilau. Tiba-tiba, angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak seperti berbisik. Suara lembut terdengar dari balik pepohonan. "Kenapa kamu murung, anak kecil?" Raka menoleh. Di hadapannya berdiri seorang perempuan berkerudung panjang dengan pakaian perang kuno warna hijau keemasan. Wajahnya lembut tapi matanya tegas. "Anda siapa?" tanya Raka terbata. "Aku Sayu Wiwit," jawabnya tersenyum. "Dulu
Aku memimpin rakyat Blambangan melawan penjajah. Tapi aku tidak datang untuk berperang. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa keberanian itu bukan tentang senjata. Raka terdiam. Ia tak percaya. Keberanian itu bukan tentang melawan, tanyanya. Sayuwiwit mengangguk. Keberanian adalah menegakkan kebenaran meski kamu takut. Dulu aku pun takut ketika harus memimpin perang. Tapi aku tidak boleh diam saat rakyatku tertindas. Ia duduk di samping Raka menunjuk ke permukaan air. Air itu tiba-tiba berputar pelan dan menampilkan bayangan masa lalu. Terlihat ratusan rakyat Blambangan berbaris dengan bambu runcing dan obor. Lihat, kata Sayuwiwit lembut. Mereka semua takut, tapi tetap maju. Karena percaya pada satu hal bahwa Banyuwangi harus berdiri tegak. Raka menatap kagum. Ia tak bisa berkata apa-apa. Sayuwiwit menatapnya lagi. Sekarang, apa yang membuatmu takut, nak? Raka menjawab pelan. Saya takut berbicara di depan banyak orang. Sayuwiwit tersenyum. Kalau kamu ingin menjaga budaya daerahmu, kamu harus berani bercerita tentangnya. Jangan biarkan kisah kita hilang hanya karena kamu diam. Raka menunduk. Aku tidak tahu apakah bisa. Tentu bisa, kata Sayuwiwit. Karena kamu cucu Banyuwangi, pewaris keberanian Blambangan. Lalu angin berhembus kencang, daun-daun berputar dan Sayuwiwit menghilang, meninggalkan sebuah selendang biru di tangan Raka. Keesokan harinya, Raka membawa selendang itu ke sekolah. Ia merasa hangat setiap kali menggenggamnya. Saat Bu Guru bertanya, siapa yang siap tampil di lomba, Raka mengangkat tangan. Semua teman terkejut. Wah, si penakut berani juga, ejek Gibran sambil tertawa. Tapi Raka tidak peduli. Hari lomba tiba. Raka mengenakan baju osing dan selendang biru di pundaknya. Ia melangkah ke panggung kecil di aula sekolah. Saat melihat banyak penonton, jantungnya berdebar cepat. Ia hampir mundur, tapi tiba-tiba angin bertiup lembut, menyentuh pipinya, seolah ada suara berbisik. Keberanian bukan melawan, tapi berdiri untuk yang benar. Raka menarik napas dan mulai berbicara. Ia bercerita tentang Sayuwiwit saat beliau memimpin rakyat Blambangan. Raka juga menceritakan semangat Sayuwiwit yang lahir dari rasa cinta pada tanah Banyuwangi. Suaranya awalnya kecil, tapi lama-lama semakin lantang. Teman-temannya terdiam. Saat ia selesai, seluruh ruangan bertepuk tangan. Bu Guru naik ke panggung dan berkata, "Terima kasih Raka. Hari ini kamu mengajarkan kami bahwa keberanian itu datang dari hati." Raka tersenyum. Ia melihat keluar jendela. Angin berhembus lagi dan ia seakan melihat bayangan Sayuwiwit di antara pepohonan tersenyum padanya. Sejak hari itu, Raka tak lagi takut bicara di depan orang banyak. Ia sering membantu teman yang pemalu untuk tampil. Setiap kali ia melihat selendang biru itu, ia teringat pesan Sayuwiwit. Keberanian bukan hanya di medan perang, tapi juga di hati yang tak menyerah. Banyuwangi tetap hidup dalam kisah anak-anak yang berani menjaga budayanya. Dan Raka tahu, setiap kali ia bercerita, Sayuwiwit akan selalu hadir di hembusan angin Rawabayu yang berbisik lembut di telinganya.
Ranu dan Gerbong Matahari. Di sebuah kota kecil bernama Bondowoso, ada anak laki-laki bernama Ranu. Ia tinggal di rumah kayu sederhana bersama ibunya yang bekerja membuat anyaman bambu. Setiap pagi, Ranu membantu ibunya menjemur anyaman itu di halaman sambil mendengar suara kereta lewat dari kejauhan. Ranu suka kereta. Ia suka suara besi yang berdentang, uap yang keluar dari cerobong, dan bayangan panjangnya yang melintas di jalan desa. Ibu, kalau besar nanti aku mau jadi masinis, katanya suatu pagi. Ibunya tersenyum. Asal kamu tetap baik dan jujur, pekerjaan apapun pasti indah, nak. Namun suatu hari, kereta yang lewat tak lagi membawa suara gembira. Seorang pengurus pabrik gula datang ke desa dengan wajah dingin. Ia memerintahkan banyak ayah di kampung untuk bekerja jauh di luar kota. Kita akan diangkut naik gerbong besi, kata ayah Ranu sambil menyiapkan karung kecil berisi pakaian. Ranu memeluk ayahnya erat. Ayah, kenapa harus pergi? Ayah menepuk bahunya pelan. Karena kita harus berjuang agar desa ini bebas dan semua orang bisa hidup lebih baik. Ranu tidak benar-benar mengerti, tapi ia tahu hatinya berat. Sebelum ayahnya naik ke gerbong, ia melepas kalung kecil dari lehernya. Gantungan berbentuk matahari dari logam kuning dan menggantungkannya di leher Ranu. Kalau kamu rindu, lihat ini. Matahari selalu terbit, nak. Bahkan kalau malam panjang. Hari berlalu. Gerbong itu tak pernah kembali. Desa menjadi sepi. Anak-anak lain juga kehilangan ayah, paman, atau kakak. Setiap sore, Ranu duduk di dekat stasiun dan menatap gerbong tua yang kini dibiarkan diam. Catnya pudar, pintunya berkarat. Tapi Ranu merasa di dalamnya masih ada nyawa. Suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat ayahnya duduk di dalam gerbong, dikelilingi cahaya hangat. Ayah tersenyum dan berkata, Ranu, kalau ingin menolong orang, jangan tunggu besar. Mulailah dari yang kecil, dari kebaikan sederhana. Ranu terbangun dengan jantung berdebar. Ia berlari keluar rumah, memandangi langit Bondowoso yang bertabur bintang. Keesokan paginya, Ranu punya ide. Ia mengajak teman-temannya ke stasiun. Ayo, kita bersihkan gerbong tua ini. Mau apa, Nuh? Itu kan tempat orang dulu ditahan, kata Lani pelan. Justru karena itu, jawab Ranu. Kita harus buat tempat ini jadi terang lagi supaya semuanya tahu bahwa keberanian itu tidak mati. Mereka pun bekerja. Anak-anak membawa sapu, ember, dan kain lap. Mereka mengelap karat, menanam bunga di sekitar rel, dan menggambar matahari kuning besar di sisi gerbong. Lani menulis di bawahnya, Gerbong Matahari, tempat keberanian tetap hidup. Hari demi hari, gerbong itu tak lagi menyeramkan. Burung-burung mulai bersarang di atapnya. Anak-anak menjadikannya tempat bermain dan membaca buku. Kadang mereka duduk di dalam sambil berimajinasi, seolah-olah sedang menjadi masinis, dokter, guru, atau petani yang membantu banyak orang.
Ranu sering berkata kepada teman-temannya, "Kalau kita bekerja sama, tidak ada yang menakutkan. Dulu ayahku juga tidak sendirian." Mereka menatapnya dengan mata penuh kagum, tapi Ranu hanya tersenyum. Ia tidak ingin dipuji. Ia hanya ingin gerbong itu tak lagi menyimpan tangis, tapi tawa. Suatu sore, seorang kakek penjaga stasiun melihat mereka bermain. Ia berjalan mendekat dan menatap tulisan besar di gerbong. "Gerbong Matahari." Gumamnya. "Kalian tahu dari mana nama itu?" Ranu mengangkat kalungnya yang bergantung di leher. "Dari ayah. Ia bilang matahari selalu terbit, bahkan di hari paling gelap." Kakek itu menepuk pundaknya pelan. "Kau anak berani, Radu. Mungkin matahari itu kini hidup di hatimu." Tahun berganti, Ranu tumbuh menjadi remaja. Gerbong Matahari tetap berdiri di stasiun tua, menjadi tempat anak-anak belajar tentang keberanian dan persahabatan. Kadang kalau pagi, Ranu datang ke sana sebelum berangkat sekolah. Ia menyentuh cat kuning yang mulai pudar dan berbisik pelan. "Aku akan terus menyalakan matahari ini, Ayah." Dan setiap kali matahari benar-benar muncul di balik bukit, sinarnya memantul di gerbong besi itu, membuatnya tampak hidup kembali, hangat, terang, dan penuh harapan. Sejak itu, anak-anak Bondowoso tak lagi takut pada kisah masa lalu. Mereka tahu dari tempat kecil di stasiun tua pernah lahir keberanian besar. Keberanian yang kini tumbuh di hati mereka sendiri. Dan ketika orang bertanya, "Kenapa kalian sebut tempat itu Gerbong Matahari?" Ranu menjawab dengan senyum lebar. "Karena dari sini, cahaya tidak pernah padam."